ringkasan kita minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 hingga 11. Beberapa poin-poin penting yang dapat kita simak dalam hal ini adalah ayat 8 berbicara mengatakan kamu menjalankan hukum rajani. Kata kamu di sini itu disampaikan secara kolektif. Berarti kita semua yang menjalankan hukum rajani, yaitu hukum Kristus, hukum kasih, yang dalam bahasa sehari-hari dalam pengertian jemaat adalah hukum perjanjian baru. Dan dikatakan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Itu dimaknai sebagai hukum Taurat atau dari sisi perjanjian lama. Nah, jadi Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa di dalam menjalankan hukum, baik itu hukum Kristus, juga hukum perjanjian lama Taurat, dikatakan kita wajib mengasihi, agape, seperti diri kita sendiri. Mengasihi siapa? Yaitu sesamamu, your neighbor. Sesama kita siapa? Sesama kita itu semuanya, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Nah, dikatakan kamu berbuat baik. Dan kalau di-compare dengan ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-19, di situ juga dikatakan you do well, kamu berbuat baik. Dan di situ dikatakan ketika kamu percaya satu Allah, itu kamu berbuat baik. Dan itu disetarakan dengan setan-setan. Tetapi dikatakan apa? Setan-setan percaya dan mereka gemetar. Artinya, kadangkala dalam melaksanakan kewajiban kita atau melaksanakan ketika kita mengimani atau percaya kepada Tuhan, menjalankan iman kita sehari-hari di dalam mengasihi, di dalam melaksanakan hukum-hukum Tuhan, kita percaya tetapi kita bahkan tidak merasa gentar atau takut akan Allah. Ya, artinya di sini Yakobus mau mengatakan bahwa setan-setan masih lebih baik dari kita dalam hal mereka takut dan gentar akan Allah. Nah, kemudian di ayat yang 9 dan 10 dikatakan, jika kamu memandang muka, kamu melakukan pelanggaran. Dalam kehidupan Kristen kita banyak hal yang seringkali menjadi disconnected di dalam penerapan firman Tuhan. Dan Yakobus dengan tegas menyetarakan sikap memandang muka itu dengan murder atau pembunuhan, bahkan dengan persinahan. Mengapa sampai hal memandang muka ini begitu tajam dikemukakan oleh kitab Yakobus? Kita akan dengarkan penjelasan berikutnya dari Pastor Philip Suchaditya. Silahkan, Pak Philip. Terima kasih untuk panduannya, memandu kami Ibu Afnita, bahkan juga termasuk dalam meringkaskan apa yang sudah dibahas. Nah, jadi cukup menarik ya, di sini ada beberapa peserta-peserta yang saya belum pernah kenal. Jadi selama bergabung Bapak Ibu di kelas kita, di pembelajaran kita, di kupas tuntas kitab Yakobus. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua. Nah, saya agak lemah karena memang saya pergi seharian gitu dari pagi dan baru pulang. Ya sekarang kurang lebih 12 jam di luar rumah. Jadi agak kelelahan, tapi akan tetap terus semangat ketika meneliti firman Tuhan. Nah, kita akan mempelajari karena ada kata karena. Sekali lagi ada kata karena. Kata karena ini, sekali lagi kata karena ini sebetulnya dia balik sebelumnya, ya kan? Jadi sebelumnya itu ada ayat yang ke-10. Ayat 10 itu dikatakan karena siapapun yang memelihara seluruh hukum tetapi dia tersandung di dalam satu hukum, dia menjadi bersalah atas semua hukum. Ini dia. Jadi dia kembali kata karena ini, dia kembali ke ayat 10, kembali dalam hal apa? Dia menjelaskan. Itu loh. Jadi contohnya seperti apa sih ayat 10? Aplikasi praktisnya seperti apa sih dalam ayat 10? Terus kasusnya seperti apa? Nah, itu dia. Jadi dia kasih tahu di dalam ayat 11 ini merupakan penjelasan lebih lanjut daripada ayat 10, merupakan contoh lebih lanjut daripada ayat 10. Ya kan dikasih tahu nih, contohnya seperti ini karena kasih tahu contohnya. Karena iya. Nah, Bapak Ibu ini menarik ya. Karena ada kata iya, ada kata he atau iya yang mengatakan engkau. Betul ya? Terus berikutnya ada katakan iya yang mengatakan engkau. Di sini Bapak Ibu ketika ada kata iya engkau, nah ini sayang sekali nih, mungkin saya minta kepada Pak Rison masih hadir?
Karena Hadir, Pak Pak. Rison ini, oh hadir ya Pak. Coba Bapak ya bicara supaya bisa naik ke atas Pak. Bapak, saya butuh Bapak gitu loh untuk kita berdiskusi. Hadir Pak ya. Jadi ketika dikatakan iya, engkau. Jadi kata iya dan engkau, menurut Bapak, kenapa Yakobus itu menggunakan kata iya, engkau? Iya dan engkau. Pribadi, pribadi Pak. Dan Pribadi gimana Pak maksudnya Pak? bentuk tunggal ya. Betul, ini bentuk tunggal, ini bentuk tunggal. Tapi kenapa dia menggunakan kata sebab ia yang mengatakan engkau? Kenapa Pak? Ada dua perbedaan ini Pak. Ada satu ia, satu mengatakan engkau. Kenapa dikontraskan begini? Lalu berikutnya yang kedua adalah ada kata ia lagi, ada he, terus berikutnya ada kata you lagi. Kenapa ya Pak? Dikontraskan gitu. Ia sama you, lalu berikutnya he sama you lagi. Kenapa ya? Maksudnya dia yang hidup dalam Torah. Gimana Pak maksudnya ia yang hidup dalam Taurat Pak? Ya, misalnya orang Yahudi, orang yang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, Hmm. dia berkata kepada lawan bicaranya, maksudnya mungkin orang yang di luar Yahudi, mungkin jemaat ya, orang perjanjian baru. Itu menurut saya, Pak. Hmm. Dan menurut Bapak, kenapa Pak dia seperti itu? Ini kan ada orangnya Pak ya. Kenapa dia ngomong begini Pak? Engkau. Dia kepada orang lawan bicaranya lagi. Kenapa dia harus mengatakan begini? Ini iya. Mungkin bentuk sopan aja, Pak. Lalu berikutnya ini ngomongnya ke siapa? You. Kenapa Pak? Coba Dia Bapak perhatikan. ini kan dia seperti apa? Dia menyampaikan dialog orang, dialog apa kepada lawan bicaranya. Itu sebenarnya Yakobus mau menyampaikan kepada jemaat yang ada yang dilayaninya, tapi dia memberi contoh kepada si dia ini. Ada yang bisa kasih jawaban? Coba Pak Pontes, coba sampaikan Pak Pontes. Ini anggapan saya, Pak ya. Jadi dia hanya menyuruh orang lain untuk melakukan itu. Dia tidak mengena kepada dirinya sendiri. Jadi seperti ahli Taurat begitu ya. Hanya tahu mengajar tanpa dia bisa mendapatkan hal tersebut sendiri. Gitu, Nah, Pak, saya mau nanya, sebetulnya permasalahan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 itu siapa Pak masalahnya Pak? Masalahnya tentang apa Pak? Pandang muka. Pandang muka. Pandang mukanya siapa Pak Pontas? Siapa yang memandang muka? Ia apa engkau? Pertamanya kalau nggak salah untuk semua ya Pak ya, ke seluruh jemaat. Itu kepada Tapi ada Oke deh, orang oke. yang Betul Pak. Oke, mungkin saya ganti pertanyaannya. Ayat ayat 1 sampai ayat 10 itu bicara tentang dosa apa Pak? Satu kata dosa aja Pak. ya, karena ada tiga kelompok ya Pak ya. Dosa apa itu Pak? Yang disampaikan itu? Dosa memandang muka. Oke, memandang muka. Bapak Ibu perhatian baik-baik ya. Ini mahal nih Bapak Ibu. Ini ilmunya ini mahal. Bapak Ibu ini kalau bisa tahu ini luar biasa. Betul Pak ya, dosanya memandang muka. Tapi tadi Bapak katakan itu ya, iya engkau. Itu dosa apa Pak? Iya engkau. Itu dosa apa Pak? Hah? Pak Pontas? Tadi Bapak bilang dosa Bapak tadi Pak? Seperti apa ya, kemunafikan ya. Betul Pak. Bapak Ibu perhatikan nggak Pak? Orang Ini penting, lain. betul Pak. Bapak Ibu perhatikan nggak? Ketika dia ganti begini Pak, iya engkau, ini sebetulnya sebagai apa? Ini sebagai apa namanya jembatan gitu loh. Ini sebagai ngekliknya. Ini sebagai tengah-tengahnya. Karena apa? Dia akan masuk ke dalam dosa berikutnya. Jadi dosa jemaat bukan hanya memandang muka ayat 1 sampai 10, tapi udah masuk ke dalam dosa berikutnya, yaitu apa? Dosa kemunafikan. Ia mengatakan, hey, kamu yang menunjuk, kamu ada dosa yang pertama. Dosa yang pertama adalah kamu memandang muka. Tapi bukan hanya itu saja. Dosa kamu berikutnya adalah ketika kamu meminta orang lain bertindak A, tapi kamu sendiri enggak. Maka dikatakan apa? Iya engkau. Engkau pintar sekali mengajar, tetapi engkau tidak mampu melakukannya. Engkau pandai sekali untuk memberitahukan orang, tetapi engkau tidak mampu menghidupi apa yang kau beritahukan. Engkau pintar sekali menjelaskan, tetapi engkau tidak bisa hidup dalam penjelasanmu. Perhatikan Bapak Ibu, ini masuk ke dalam dosa kedua.
Ini sebetulnya udah masuk nih Bapak Ibu nih, ayat 11. Dan ayat 11 ini nanti, iya engkau, itu masuk ke dalam, ini penting ayat 11. Karena ini akan menjadi engsel, saya katakan, ini untuk masuk ke dalam ayat-ayat selanjutnya. Khususnya dikatakan apa? Pasal 3. Hei, janganlah banyak di antara kamu. Bukan berarti nggak boleh jadi guru ya. Tapi dia bilang, jangan banyak orang pengen menjadi guru, jangan. Karena apa? Apa yang itu dia tersandung, ada kata-kata lagi tersandung. Apabila kamu banyak bicara, pasti kamu akan banyak kelemahan. Nah itu dia. Jadi, nah ini dia, ada dosa kemunafikan. Jadi ini sebetulnya ayat 11 ini penting sekali. Pertama pentingnya adalah untuk memberitahukan dosa selanjutnya. Dosa selanjutnya dari pasal 2. Lalu berikutnya yang kedua bukan hanya dosa selanjutnya dalam pasal 2, yaitu dosa kemunafikan. Yang kedua adalah untuk masuk ke dalam topik yang baru nanti di dalam pasal 3. Nah, itu dia. Jadi ini pasal 2 ayat 11 ini penting sekali. Kata he, you, itu penting sekali, Pak. Gitu, Bapak Ibu, perhatikan ya, betapa hebatnya itu loh si Yakobus. Jadi kita harus melihat ini nih. Ini penting sekali. Ini sebagai engsel nih. Gitu loh. Kita harus lihat nih, ada kunci-kunci seperti ini. Ada pergantian begitu. Ada pergantian kata ganti orang itu sebetulnya untuk menunjukkan sebetulnya ini ada masalah baru yang saya ingin bahas. Gitu loh. Bapak Ibu perhatikan ya, sampai sini Bapak Ibu jelas ya. Gimana? Ibu Nina jelas, Bu? Mantap ya jadinya Pak ya, Pak Jolion. Jadi mantap Pak. Ada kata he, you, itu penting. Jadi ini udah mulai pindah nih. Bukan hanya bahas dosa memandang muka, tapi enggak, udah pindah. Ini dosa kemunafikan gitu loh. Tapi masih nyambung. Dosa memandang muka dan dosa kemunafikan ini masih nyambung. Dalam ayat 11 ini masih nyambung. Dua-duanya disebutin gitu loh. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Jadi ini sebetulnya saya makanya bilang kan kemarin, ayat 11 aja tuh bisa jadi bisa jadi satu pertemuan khusus. Karena ini penting sekali nih. Bisa dibilang engselnya. Gitu loh. Ada he, you. Jadi dosanya berubah. Tapi masih tetap dibahas ayat yang ke-11 itu masih dosa memandang muka masih dibahas tapi udah mulai ditinggalkan nanti. Nanti masuk ke dalam bagian yang lain gitu. Ada kemunafikan dan sebagainya begitu. Nanti itu akan dibahas lebih lanjut oleh Yakobus. Oke, sampai sini Bapak Ibu jelas ya, ada kata he, you. Jadi orang ini nih, orang yang berdosa ini, orang yang memandang muka ini, ternyata dia juga ada dosa lain. Dosa lain adalah dia pintar kasih tahu orang. Tapi dia tidak mampu melakukannya. Ini dia. Menarik kata he, you, ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Itu tentang apa Bapak Ibu? Ini. Siapakah kamu sehingga kamu menjadi hakim? Itu dia. Ada kata hakim. Iya kan? Jadi dikatakan apa? Hakim itu kan membuat keputusan ini salah, ini benar. Kamu harus melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan itu. Jadi itulah hakim. Iya kan? Ayat 4 gitu loh. Ayat 4 itu hakim, tetapi ayat 11 masih masuk ke dalam penghakiman gitu loh. Karena ketika kamu menyuruh orang, yang menyuruh orang, kita yang menyuruh orang lain untuk jangan berzina, jangan membunuh, kita yang menyuruh orang lain, iya kan? Kita yang memaksakan orang lain, peraturan kepada orang lain, itu dikatakan apa? Kita itu udah sebetulnya menjadi hakim begitu kan, menjadi hakim, kita memandang muka begitu. Jadi hakim sih. Ya kan? Itu nyambung ke ayat 4 begitu. Iya, begitu kan, sampai sini Bapak Ibu, kita menjadi hakim buat orang lain. Kita menentukan orang lain harus melakukan itu dan yang ini gitu loh. Ya kan, tapi kita sendiri nggak melakukan, ini tambah ini. Bukan hanya dosa memandang muka, tapi dosa juga kemunafikan. Nah, kita masuk ke sini sekarang, ya kan? Ini ada yang kata lah berusaha, ya menurunkan. Nah itu dia. Iya, menarik karena mengapa terjemahan Jadi terjemahan LAI saya tidak bahas terjemahan LAI, saya nggak bahas. Jadi saya bahas terjemahan saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas. Jadi saya tidak ingin membahas terjemahan LAI. Kita skip. Ia yang mengatakan, engkau, iya kan, dikatakan apa? Tidak boleh, iya kan? Engkau tidak boleh, iya kan? Ia mengatakan. Nah ini menarik ya. Ada kata sekali lagi, ada kata kontras nih, Bapak Ibu ya perhatiin ya. Saya mau kasih lihat dulu nih. Ada kontras. Yang pertama adalah apa? He, kontrasnya dengan apa? You. Betul ya Bapak Ibu ya? Lalu berikutnya yang kedua kontrasnya itu apa? Orang yang say dengan apa? Do. Iya kan? He sama you. Jadi hakim dia. Dia menjadi hakim buat sesama. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Tapi berikutnya yang menariknya apa? Dia juga ada dosa kemunafikan. Yaitu apa? Dia hanya pintar memberitahu orang, tapi apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah itu dia kan. Say it, lalu berikutnya apa? Ada do, lalu berikutnya ada omit begitu. Jadi ini bertentangan.
antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini perhatikan nih, perbedaan-perbedaan ini. Ini penting. Jadi itu cara kita menggali secara kupas tuntas Alkitab kita, begitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi ini ada he, you, said, sama do. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Pertanyaannya Pak, kalau jemaat nggak ngerti Yunani kan nggak ngerti ada kata you di situ Pak. Di terjemahan LAI kan nggak you. Makanya kita bersyukur, Bapak Ibu. Kita bersyukur pertama Pak Rison masuk sekolah teologi. Jadi Pak Rison bisa menjelaskan kepada jemaatnya. Kita bersyukur. Lalu berikutnya yang kedua, ketika Bapak Ibu, banyak dari Bapak Ibu yang tidak masuk sekolah teologi, kita bersyukur Bapak Ibu ikut kelas kupas tuntas. Kita Amin. bersyukur. Amin Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah masuk sekolah teologi pun bisa belajar gitu loh. Ketika kita mengikuti kelas kupas tuntas begitu loh Bapak Ibu. Gitu loh, mantap ya. Pak Jolion tidak sekolah teologi, tapi setidaknya memahami kitab Yakobus karena ada kupas tuntas. Begitu. Mantap Bang Jolion. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bu Nina? Nggak ada ya? Oke. Nah ini penting nih. Nah ini dia. Jadi perhatiin ya, sebagai engsel, sebelah itu sebagai engsel, sebagai penambah dosa yang baru. Ini luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke dalam di Pak, sini. kalau Yakobus Ya, silakan. genrenya apa Pak? Gendernya surat, Pak. Surat ya, bukan dialog. Ini jadi cara meneliti surat seperti ini Bapak Ibu. Cara meneliti surat harus seperti ini. Gitu. Itu beda dengan cara meneliti narasi. Dengan meneliti kitab-kitab puisi itu berbeda. Jadi ini penting sekali ya kan, perhatiin ya, cara saya meneliti ini berbeda dengan ya, tapi saya nggak kasih tahu sih gimana cara itu kecuali di kelas teologi beneran ya. Tapi di sini ya Bapak Ibu seperti inilah kira-kira menggalinya gitu. Ikutin aja apa yang saya warna-warnain. Oke Bapak Ibu sampai sini sudah jelas ya? Jelas Pak. Nah, oke siap. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saya mau tanya, di dalam 10 hukum Tuhan itu ada dosa apa aja? Ada dibilang jangan apa aja? Sebutin aja lah. 2, 4 lah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan Jadi bersat. saksi dusta, Bentar. Apa jangan mencuri, bunuh, terus saksi dusta. Lalu berikutnya apa? Membunuh, terus Berzina, terus jangan mengingini harta orang lain. mengingini, betul ya. Ini aja ya dulu ya. Betul Bapak Ibu, setuju? Setuju ya Bapak Ibu, mantap ya. Nah sekarang begini Bang Jolion, karena saya nggak akan tanya banyak orang, karena saya tidak ingin orang itu menjadi takut gitu kan. Wih saya datang di kelas ini ditanyain, saya akan tanya kepada orang-orang yang saya kenal dekat, gitu loh. Jadi kepada Bang Jolion saya kenal dekat, kepada Ibu Nina saya kenal dekat, kepada Pak Rison saya kenal dekat, kepada Ibu Afnita saya kenal dekat. Nah saya mau nanya nih, kenapa menurut Pak Jolion, Bang Jolion, kenapa dosa yang disebutkan di dalam ayat 11, Yakobus 2 ayat 11, itu kasih taunya apa? Jangan berzina dan jangan membunuh. Kenapa nggak dibilang, jangan, ya kan? Kenapa dia nggak ngutip tentang mencuri? Kenapa dia nggak mengutip tentang saksi dusta? Kenapa dia tidak mengutip jangan mengingini? Kenapa dua dosa secara spesifik, dia sebutkan itu jangan berzina dan jangan membunuh? Silakan Pak Roy, angkat tangan. Oke Pak Roy. Sorry. Silakan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak. Gitu. Saya tadi berpikir kasih yang lebih senior dulu baru saya gitu Mas. Oh. Tapi Bapak sudah tanya. Iya, silakan Pak. Ini saya sempat pelajari khusus juga Pak ya kitab Yakobus gitu, karena memang surat Yakobus ini surat yang ditulis oleh Yakobus kepada orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan gitu. Artinya mereka yang berada bukan di tanah mereka gitu. Saya melihat kenapa Yakobus itu mengutip dosa jangan berzina, larangan jangan membunuh. Dua ini ya yang paling kelihatan ya. Saya melihat memang Yakobus ini sudah mengetahui karakter ataupun perilaku jemaat yang saat itu. Gitu. Jadi mereka yang kelihatannya rohani di gereja, tapi di kehidupan sehari-hari memiliki kehidupan yang berbeda. Dan si Yakobus melihat bahwa ada orang yang rohani di gereja, tapi di kehidupan sehari-hari aktif dengan perzinahan, aktif dengan dosa-dosa yang sebenarnya dilarang Tuhan gitu. Makanya di situ dibahas gitu, kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Begitu. Itu dari saya Pak. Jadi menurut Pak Reynold, jadi
penulis kitab Yakobus ini, ini pembaca. Jadi sekali lagi menurut Ya. Pak Roy, jadi pada awal-awal, jemaat awal-awal, ketika membaca surat ini, mereka itu jemaat ini kondisi rohaninya itu adalah mereka itu berzina, banyak sekali berzina dan mereka itu pembunuh. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain, secara fisik gitu Pak ya? Ya, karena memang yang saya lihat begini, sangat jelas ya pesan Yakobus kepada jemaat gitu, waktu dia menulis surat ini, sangat jelas bahwa si Yakobus menginginkan jemaat ini jangan hidup dalam kemunafikan, begitu. Jadi jangan hanya kelihatan rohani dalam pertemuan jemaat, Tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nggak betul. Jadi gini, maksudnya Bapak bilang iya apa tidak. Jadi menurut Bapak ini dua dosa paling besar yang mereka lakukan, dua dosa yang paling sering mereka lakukan adalah mereka bunuh. Mereka melakukan pembunuhan. Ya. Mereka tiba-tiba bunuh gitu loh. Begitu ya. Membunuh bukan dalam arti ini ya Pak ya, membunuh bukan dalam arti perbuatan nusuk ataupun nembak, karena sekali lagi memang pemikiran Yakobus ini sangat dipengaruhi oleh teologi Yesus yang berkata ketika engkau berkata kasar kepada sesamamu, ketika engkau memandang muka kepada sesamamu, ketika engkau memperlakukan menyakiti hati sesamamu, sesungguhnya engkau sudah membunuh. Itu kan yang dikatakan Yesus di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima. Gitu. Itu yang saya lihat sih Pak ya. Dan berzina ini sebenarnya bukan hanya perbuatan secara fisikal, tetapi ini kembali lagi kepada teologi Yesus yang berkata ketika engkau melihat saja dan engkau menginginkan dengan itu dia Pak, kelemahan ini dia Pak. Betul Pak. Itu dia kelemahan Bapak. Kelemahan Bapak adalah, kelemahan argumentasi Bapak adalah jadi gini, kelemahan argumentasi Bapak sendiri sudah katakan, iya kan? Ya. Yaitu Yakobus itu terinspirasi dengan Yesus. Jadi menginginkan saja, melihat dan menginginkan, dia sudah berzina. Itu berarti kesimpulannya begini, nggak harus Yakobus itu nggak usah pakai ini dong, berzina, pakai aja mengingini. Iya kan? Engkau mengatakan jangan mengingini, iya kan? Harusnya pakai mengingini aja Pak, nggak usah pakai kalimat ekstrim, berzina gitu loh. Apalagi membunuh, harusnya mengingini aja cukup Pak. Ya. Siap. Jadi itu kelemahan Bapak gitu, kelemahan Bapak. Jadi Siap, sebetulnya, makasih. Ya. Jadi itu kelemahannya. Bapak Ibu lihat ya, ini nggak bagus Pak Roy. Jadi saya senang Bapak berdiskusi kayak begini supaya kita bisa belajar nih sama-sama. Bagaimana cara kita mengamati pemikiran kita sendiri. Bagaimana kita mengamati tafsiran kita sendiri. Bagaimana kita mengamati teologi kita sendiri. Benar apa enggak? Jadi gitu caranya Pak. Baik sekali Pak. Saya senang Pak Roy ambil inisiatif. Bagus Pak. Jadi ini penting sekali Pak. Jadi Bapak bisa tahu sendiri kan. Ya, tadi Bapak mengatakan, ya ini benar-benar membunuh, benar-benar berzina. Tetapi enggak sih, ketika saya push lagi kan, apakah mereka benar-benar saling membunuh? Gitu loh, pakai pisau mereka saling membunuh secara fisik gitu. Bapak mengatakan enggak sih, enggak membunuh secara fisik, tapi secara hati, ya kan, membenci seperti kata Yesus. Terus berikutnya berzina pun secara hati. Nah ini dia, kalau secara hati harusnya ini udah mengingini hukum ke-10. Cukup kan? Nah itu dia, bagus Pak. Siap. Jadi Bapak siap, Pak. bisa Makasih, lihat sendiri. ya. Nah, itu dia. Jadi saya ngajar begitu Pak, Bapak Ibu. Saya lihat ya, ketika saya mendidik Bapak Ibu, saya nggak mengatakan ini salah. Perhatiin nggak, saya dosen yang baik loh. Iya kan Pak Jolio. Saya dosen yang baik, saya nggak mengatakan Bapak salah. Tapi enggak, saya ajak Bapak Ibu berpikir. Biasanya gini, saya itu ngejar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pikir kalau saya ngejar itu, saya itu nggak suka Bapak Ibu. Enggak. Saya sebetulnya mengejar Bapak Ibu, kejar terus, supaya Bapak Ibu tuh pikiran terbuka gitu loh. Sebetulnya ada kelemahan, ada kekeliruan, kesalahan dalam pikiran Bapak Ibu. Tapi terus saya kejar gitu. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu, kan banyak dosa nih. Kenapa disebut itu cuman, iya kan ada 10 kan. Istilah 10 hukum Tuhan lah. Tapi kenapa ini disebutnya cuma 2? Gitu. Silakan Pak Pontas. Ini Pak Pontas ingin mengatakan sesuatu ini chat. Ya, Pak, ini ayat 26 juga kan ada bicara tentang tanpa roh adalah mati. Ya, memang ayat 25 juga tentang Rahel sebagai pelacur. Ya, saya berpikirnya ada seperti dualisme keyakinan gitu ya. Sikap yang mematikan gitu. Ketika kita melakukan itu sebenarnya mematikan dalam hal roh ya. Ya, itu dari saya, Pak. Terus kalau berzina gimana? Iya, berzina. Jadi ada berzina dari segi roh juga, Pak. Gimana, Pak? Jadi saya pengen tahu nih, karena kita cara menafsirkan itu Bapak Ibu harus konsisten. Kalau penafsiran alegoris tapi harus konsisten gitu, nggak masalah. Tapi harus konsisten gitu. Kita penafsiran itu nggak boleh yang bisa menjawab yang hanya membunuh saja, tapi yang berzina kita nggak bisa jawab ya tadi. Harus konsisten.
kalau benar-benar ini membunuh secara apa tadi Bapak bilang, ya kan, secara rohani, berarti ini berzina secara rohani juga gitu. Bagaimana ini? Jadi Ya. ini harus konsisten. Penafsirannya harus konsisten dengan Yang teks. perzinahannya itu karena ada keyakinan yang seperti setan itu loh Pak. Dia memiliki keyakinan kepada Tuhan, tapi sebenarnya juga di satu sisi ada perbuatan yang apa tidak atau menentang Allah begitu Pak. Tapi itu apa Pak? Membunuh apa berzina itu Pak dalam hal itu? Ya kalau saya berzinanya. Berzinanya. Terus membunuhnya gimana? Bapak harus jadi gini, bantu kami memahami gitu, bantu kami memahami Yakobus ini Pak. Jadi ini kenapa Yakobus itu mengatakan berzina gitu loh. Berzina dan membunuh itu ada dua Pak. Yang dipilih cuma dua Pak, menariknya. Cuma dua. Kenapa dia nggak pilih engkau jangan mengingini gitu kan, atau engkau jangan mencuri gitu loh. Ya kan? Jangan mencuri kemuliaan Allah gitu. Atau dikatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Karena kalau ada, ya itu kan Pak. Kenapa nggak dibilang jangan ada ilah lain pada hadapanmu aja? Ya kan itu jelas sekali kan. Jadi kita itu nggak berzina secara rohani. Terus kita nggak memandang orang kaya itu sebagai Allah kita. Kita nggak memandang uang itu sebagai Allah kita. Kita tidak memandang status yang tinggi sebagai Allah kita. Nah itu kan bisa aja Pak. Iya kan? Janganlah ada ilah lain di hadapanmu. Cukup Pak. Kenapa dia harus spesifik dengan cara berzina dan membunuh? Dia harus pakai kata ekstrim. Adultery itu hukum yang tabu mungkin Pak Philip. Dan hukum yang berzina itu hukum yang tabu, yang gampang hukum yang tabu itu yang kalau diomongin itu ya lebih cepat menutup-nutupi gitu. Aku enggak. Dan membunuh itu lebih ke arah yang penghakiman, yang menyeret kamu ke dalam penghakiman itu, menghakimi dia. Dia tidak membunuh tapi membunuh karakter. Itu kalau misalnya berzina kenapa Pak? Karena hukumnya tabu. Hukum yang kalau kita ngomongin di zaman itu sesuatu yang perzinahan, ketahuan selingkuh atau apa itu gampang ditutup-tutupi langsung karena hal yang tabu. Jadi kalau membunuh itu lebih ke arah yang membunuh karakter. Jadi dia tidak secara fisik membunuh tapi membunuh secara karakter. Jadi pembunuhan karakter. Jadi berzina itu tabu. Kalau membunuh itu juga tabu. Apa enggak? Gimana kaitan antara membunuhnya itu membunuh karakter, pembunuhan karakter. Tapi kalau berzina itu membunuh secara pembunuhan secara seksual. Menghakimi. Jangan sama-sama menghakimi, tapi berzina ini yang menghakimi. Iya, menghakimi juga. Berzina itu dosa menghakimi. Iya. Lebih ke arah hukum yang tabu yang dibicarakan dan sering diungkapkan tapi langsung cepat ditutup-tutupi. Pulpit komentari, saya nggak peduli kata komentari. Jadi di kelas saya itu saya nggak peduli kata orang, saya pedulinya kata Alkitab, kata Bapak Ibu. Bapak juga ibu sih, tapi saya lebih pengen perkataan Bapak Ibu murni hasil meneliti, bukan meneliti dari jawaban orang. Saya pengen Bapak Ibu meneliti. Oke. Jadi saya sayang nggak bisa tulis ini. Jadi berzina sama dengan tabu. Terus tabu sama dengan apa Pak Jolid tadi? Apa membunuh itu membunuh karakter. Jadi, membunuh sama dengan karakter. Iya, membunuh karakter. Membunuh sama karakter. Kalau berzina, kalau misalnya melakukan perzinahan, dia lebih ke arah menggunjing, menggosip. Nah, gitu. Jadi sama-sama arahnya itu lebih ke arah langsung menghakimi, direct, tapi tidak melalui hukum acara. Jadi hukum ngebully, lebih membuli, sifatnya lebih ngebully ketimbang kalau dilakukan secara hukum acaranya kan lebih enak, ada saksi, ada penengah, ada korban. Tapi kalau langsung direct dia lebih ke arah membuli hukumnya. Jadi hal-hal yang tabu, hal-hal yang kurang enak didengar lebih cepat dilayangkan, diserang gitu. Hukum ini yang gampang menyerang orang gitu loh. Yang bisa langsung lampu hijau langsung serang.
Itu jawabannya betul, Pak. Nah, itu dia, betul, Pak. Jadi jawabannya enggak, udah di arah yang benar, Pak. Udah di arah yang benar. Kenapa Yakobus memakai berzina dan membunuh? Kenapa ya? Kan banyak dosa akan ada 10 kan. Kenapa dia pakai itu? Kenapa dia pakai 2 dosa itu? Karena dua dosa itu yang benar-benar mencolok. Betul, Pak. Iya kan, kayak berzina begitu kan. Berzina, membunuh itu kan terang-terangan gitu. Itu benar-benar sesuatu hal yang bisa dikatakan itu parah gitu loh, ya kan. Berzina begitu, berzina. Bahkan kalau ketahuan berzina itu bisa dirajam sampai mati. Iya, kan perhatiin nggak? Berzina itu hukumannya bisa dirajam sampai mati. Dan membunuh itu bisa, kalau kita membunuh hukumannya juga apa? Kita mata ganti mata, PL kan? Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, begitu kan? Bapak Ibu perhatiin nggak? Hukumannya sama-sama apa? Membunuh, kan begitu kan? Sama-sama hukumannya membunuh. Itu. Jadi sebetulnya ini sama, betul seperti kata Bang Jolyon. Ini sebetulnya dia kasih lihat gitu. Saya mau kasih lihat dosa yang ekstrim. Dosa yang benar-benar yang paling menonjol. Istilahnya, pakai istilah Bang Jolyon, dosa yang tabu. Ya, kalau tabu sih nggak, maksudnya tabu untuk berzina, tapi kalau membunuh kita nggak bilang dosa tabu ya, membunuh itu enggak ya, maksudnya bagi saya ini, kalau saya istilah saya ini adalah kesamaan antara dosa berzina dengan dosa membunuh adalah dua dosa ini adalah ekstrim, mencolok, iya kan, mencolok begitu loh. Jadi dan menariknya ini, jadi sengaja yang pertama adalah Yakobus itu sengaja memakai 2 dosa yang sangat mencolok, gitu. Itu yang pertama, dua-duanya sama-sama mencolok. Lalu berikutnya yang kedua, dosa ini apa Bapak Ibu? Yang pertama, 2 dosa ini sama-sama mencolok. Itu yang pertama. Yang kedua, kesamaan dari dosa berzina maupun dosa membunuh, kesamaan yang kedua itu apa? Dosa berzina dengan membunuh. Langsung menyakiti orang lain. Betul, Pak. Harus ada orang lain. Gitu, harus melibatkan orang lain gitu kan. Kalau misalnya kayak kita jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, itu lebih kepada Allah gitu kan. Tapi nggak berlangsungan dengan orang lain. Mengingini atau mencuri itu juga sentuhan kepada orang lain, tetapi tidak mencolok begitu loh. Jangan mencuri, tapi itu benar-benar nggak mencolok, nggak ekstrim seperti berzina dan membunuh. Bapak Ibu perhatiin ya. Jadi itu dua-duanya itu saling ini. Yang pertama mencolok, yang kedua berkenaan dengan orang lain. Nah itu dia. Lalu berikutnya kenapa berzina dan membunuh? Karena ini sama-sama melibatkan orang lain. Lalu berikutnya yang ketiga, ini dikatakan apa? Dia ingin kasih tahu begitu loh. Ini saya bahas ya. Yang ketiga, tapi nanti saya akan bahas lagi yang kedua nih, karena melibatkan orang lain. Melibatkan orang ini dia. Ya, mendingan saya balik dulu yang kedua. Sekali lagi, yang tadi yang pertama itu adalah sama-sama dosa yang mencolok. Lalu berikutnya yang kedua ini melibatkan orang lain. Kalau kita memandang dosa yang melibatkan orang lain dan mencolok, Bapak Ibu sekali lagi, melibatkan orang lain dan mencolok. Nah ini dosanya ini. Dosa yang melibatkan orang lain, terus ini dosa ini mencolok seperti membunuh. Membunuh itu pasti mencolok kan, ekstrim. Terus berzina. Itu ekstrim, mencolok. Sebetulnya kata mencolok itu untuk apa? Kata mencolok itu untuk apa? Menunjukkan apa ini? Sebetulnya ilustrasi berzina dengan membunuh itu untuk menjelaskan apa? Dosa memandang muka. Betul. Membeda-bedakan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya dikasih tahu oleh Yakobus, hey, dosa memandang muka, membeda-bedakan, kalau kita perhatikan argumentasinya dari si siapa? Dari si Yakobus, itu juga menurut Yakobus itu pertama dosa yang ekstrim atau mencolok. Mencolok kan? Ya kamu lihat, sama orang kaya kamu langsung baik banget, sama orang miskin kamu langsung jahat. Itu mencolok banget itu. Jadi Bapak Ibu tuh harus sadar gitu loh. Jadi pertama begini, sekali lagi, dosa memandang muka menurut Yakobus itu sama parahnya dengan berzina dan membunuh. Dalam hal apa? Ini sama-sama mencolok. Ini kelihatan loh. Lalu berikutnya bukan hanya ini kelihatan, tapi ini juga melibatkan orang lain, mengorbankan orang lain, sama seperti ketika berzina dan juga membunuh. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi kata memandang memandang muka itu dibandingkan dengan apa? Zina dan membunuh. Wah, itu dia. Karena sama-sama mencolok, ya kan, dan sama-sama juga merugikan orang lain, melibatkan orang lain. Jadi itulah kenapa sih Yakobus pakai hal ini gitu loh. Ya kan, pakai hal ini. Kalau mencuri juga melibatkan orang lain, tapi tidak mencolok. Nah, itu dia kan. Tapi sedangkan dosa memandang muka itu kan mencolok. Iya kan? Bagaimana kita itu berbeda memperlakukan si kaya, bagaimana kita berbeda melakukan si miskin, itu kan mencolok gitu. Orang bisa lihat, orang bisa disaksikan. Gitu kan. Jadi ini dikatakan. Jadi kenapa dia Yakobus itu memakai ini dia kan. Memakai antara berzina maupun juga dengan membunuh begitu. Ada yang ketiga juga sih gitu. Ada yang ketiga begitu kan. Tapi nanti saja dulu. Yang penting dua ini dulu Bapak Ibu pahami. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi memang sengaja dia pengen ngambil perhatian kita, atensi kita. Hei, pakai kata-kata yang spektakuler, membunuh dan juga berzina dan juga membunuh. Itu sebetulnya menggambarkan apa? Dosa memandang muka. Itu
Apa itu ada dosa yang nyata, terang-terangan, ya kan, terlihat, dan juga apa? Itu melibatkan orang gitu. Nah, itu dia betul. Jadi gini, masalahnya dosa berzina dan yang membunuh yang bersangkutan langsung tahu kalau itu dosa berat. Tetapi memandang muka tidak disadari bahwa dosa itu berat juga. Betul ya? Itu kata Ibu Afnita. Betul ya? Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul Bang Jolion? Nah, makanya Yakobus tulis ayat 11. Supaya Bapak Ibu tahu, dosa memandang muka itu sama beratnya dengan dosa yang mencolok itu, dengan dosa berzina dan membunuh. Itu makanya Yakobus kasih tahu ayat 11. Supaya kita kebuka gitu loh. Iya kan? Nah, itu dia. Makanya kita kan sekarang pikir, dosa memandang muka itu kan ya ringan lah. Enggak, ini bukan ringan. Ini kadang melihat orang lain. Ini bukan dosa yang ringan seperti mencuri, karena ini apa? Ini mencolok gitu loh. Itu dia. Jadi sebetulnya yang penting, 11 ini penting banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh nggak bisa pergi ke ayat selanjutnya kalau nggak ngerti ayat 11 itu dengan baik. Iya kan? Jadi penting nggak sekali. Bang Jordan, ayat 11. Ya kan? Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Saya mau cari pen saya dulu. Pen saya kayak jatuh di kolong meja. Jadi saya akan off kamera dulu, Bapak Ibu juga persiapkan dulu pertanyaan, biar saya cari dulu. Jadi gitu ya Bu, ya cara meneliti. Kitab Korintus juga begitu Bu caranya Bu. Perhatikan, kenapa dia pakai kata ini? Gitu kan, Ibu kan mengalami pergumulan, ini gimana saya memahami surat? Nah itu dia. Jadi begini, Bang Jolion, mantap kan? Gitu, kelas kita. Gitu. Kelas kita ini mantap Pak. Jadi bukan seperti, ini bukan khotbah sih. Ini benar-benar bukan khotbah. Ini benar-benar kupas tuntas. Kalau khotbah dikupas tuntas kayak begini, orang bisa langsung bubar. Karena sedikit sekali orang yang rindu dan haus mau belajar firman Tuhan sedalam mungkin itu. Enggak. Kebanyakan mereka hanya sebagai pengembira, tapi bukan sebagai pembelajar. Nah itu dia. Banyak anak-anak Tuhan itu hanya sebagai pengembira, peramai, tapi bukan pejuang. Nah, itu dia. Untuk memahami firman Tuhan memang harus berjuang seperti itu. Silakan Pak Roy. Pak, saya mau bertanya Pak, Hmm. boleh ya? Boleh Pak. Pak, Paulus dan Yakobus ini kan sama-sama menjelaskan tentang iman ya. Gitu. Cuman saya baca di beberapa komentari dikatakan begini, Paulus itu biasanya menekankan iman sebagai bentuk sarana untuk seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat. Sedangkan Yakobus memperhatikan kenyataan bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan orang percaya. Saya mau tanya, apakah Paulus menekankan iman itu sama dengan yang ditekankan oleh Yakobus? Atau Paulus apakah hanya menekankan iman sebagai bentuk keyakinan atau kepercayaan saja kepada Yesus gitu? Terima kasih Pak. Iya. Jadi Maaf ya Pak bertanya. Tidak apa-apa, bagus Pak pertanyaan. Ya. Tapi pertanyaan Bapak akan kita jawab di dalam kupas tuntas surat Paulus. Nah, nanti Yakobus marah nih. Ya kan, Yakobus kan bilang, bahas saya dong. Ya kan, kita kan kupas tuntas Yakobus. Jadi kita akan bahas dulu Pak. Kupas tuntas Yakobus, baru nanti kita akan bahas kupas tuntas kitab lain. Termasuk Paulus dan sebagainya. Nanti Pak, kita akan bahas. Nanti, itu dia, nanti. Ya, karena tema kita akan kupas tuntas kitab Yakobus. Begitu. Nanti Pak ya. Tapi nanti bagaimana pandangan Yakobus tentang iman, nanti kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan bagaimana pandangan Yakobus tentang iman. Nanti akan dijelaskan di dalam pasal 2 ini. Tenang Pak, Yakobus memberitahu semuanya secara lengkap dan secara utuh. Kita hanya tinggal memahami. Oke, sampai sini Bapak Ibu sudah jelas ya. Katakan apa? Kamu jangan berzina. Betul? Dikatakan juga kamu jangan membunuh. Betul? Nah, saya mau nanya nih. Ketika ada kata you di sini, you-nya itu mengarah ke siapa? You-nya itu mengarah ke he atau mengarah ke you? Betul. Jadi ini ngarahnya ke he ya. Gitu loh. Jadi yang berkata, dia bilang, engkau, ini ada menarik Bapak Ibu. Ini kan ada dua dosa mencolok nih. Ya kan? Engkau tidak melakukan perzinahan. Ini merugikan nih, ini mencolok nih, ini melibatkan orang lain nih, engkau berzina, gitu kan? Engkau tidak berzina gitu, engkau tidak berzina. Tetapi, ya kan? Tetapi ada kata tetapi, engkau melakukan pembunuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, kenapa Yakobus yang diinspirasikan oleh Roh Kudus lebih memilih kata, kamu membunuh nih, tapi kamu tidak berzina. Kenapa nggak dibalik? Engkau berzina, tetapi engkau tidak membunuh. Kenapa tuh? Kenapa Bang Jolion? Kenapa nggak dibalik? Iya kan? Tetapi dibilang ini, engkau
berzina, engkau berzina tetapi engkau tidak membunuh. Tapi kenapa Yakobus nggak bilang begitu? Dia bilang gini, engkau memang tidak berzina, tapi engkau membunuh. Kenapa tuh Bang Julian? Julian dia berkata seperti itu. Di ayat sebelumnya kan memang dikatakan menyeret dan menghakimi kan. Betul. Jadi itu dia. Dosanya sama-sama berat Pak ya. Membunuh dengan berzina dengan membunuh. Tetapi membunuh itu dikatakan apa? Jauh lebih berat gitu. Karena benar-benar bukan ini dia. Dosa yang mencolok, nah itu dia perhatiin ya. Dosa yang mencolok, ya kan? Ini dosa yang melibatkan orang lain. Tapi ketika membunuh itu apa? Merugikan orang lain. Kalau berzina merugikan juga, tapi nah ini dia nggak sampai membuat orang itu mati. Istilahnya apa? Nah ini dia. Kenapa dia lebih pilih membunuh? Karena ini melibatkan apa? Ada kematian atau melibatkan apa? Kehilangan yang besar untuk orang lain. Kamu harus lihat gitu. Kalau kamu memang memandang muka, kamu itu sebetulnya sedang mengorbankan orang lain. Kamu membuat orang lain itu kehilangan besar begitu loh. Kehilangan sesuatu yang besar. Seperti kamu membunuh. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar dosa yang mencolok, ini bukan hanya dosa yang melibatkan orang lain, tapi benar-benar membuat orang lain itu kehilangan sesuatu, kehilangan harga diri dia, kehilangan wajah dia, kehilangan status dia, kehilangan segala-galanya. Itu dia seperti itu, iya kan? Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu dia pakai gitu loh, sama-sama yang ekstrim ini dia pilih yang jauh lebih ekstrim. Itulah perhatiin ya Bapak Ibu. Perkataan dari siapa? Ini dari perkataannya si Yakobus, begitu, ya kan? Sampai sini Bapak Ibu jelas ya. Nah, ini agak dalam sih, makanya saya kemarin bilang, oke, ayat 11 ini saya hanya sampaikan saja sedikit, gitu kan? Nanti biar hari ini tuh saya bisa jelaskan lebih lanjut, begitu. Saya bisa jelaskan lebih lanjut. Dikatakan apa? Dan engkau, ya kan, telah menjadi pelanggar dari hukum Taurat, betul ya, Bang Julian? Sama juga dengan kata-kata di sini, ya kan? Kata-kata di sini, engkau menjadi pelanggar Taurat, hukum, engkau menjadi, ya kan? Engkau menjadi bersalah atas semuanya. Iya, gitu. Jadi jadi ini ngeri banget ya. Ini ngeri banget. Jadi ini ngeri banget karena kalau kita memandang muka, dikasih tahu kenapa kita nggak memandang muka. Ini pertama ayat yang keempat, ya kan? Argumentasi dari tim penilai itu sendiri. Yang kedua ayat 5. Kenapa nggak itu? Karena dari argumentasi tim orang miskin. Lalu kenapa ayat yang ke-6 lalu berikutnya kenapa juga ayat yang ke-6 dan ke-7? Karena ini argumentasi dari tim yang kaya. Ada 3 ya, ada 3 argumentasi. Lalu berikutnya ditambah lagi argumentasi dari Alkitab seperti ini. Waduh, banyak sekali Bapak Ibu. Ini nggak bisa kabur gitu loh. Jadi sekali lagi ini menarik seperti kata Ibu Afnita. Ibu Afnita tadi mengatakan apa? Pada sekarang kita itu menganggap enteng dosa memandang muka, tapi Yakobus enggak loh. Itu yang hilang. Jadi seringkali iblis itu membuat dosa yang berat di depan Tuhan itu menjadi dosa yang enteng. Nah, itu ingat baik-baik Bapak Ibu. Jangan membuat dosa yang berat di depan Tuhan itu menjadi dosa yang enteng. Tapi jangan membuat dosa yang enteng itu menjadi dilebih-lebihkan begitu. Enggak, sesuai ya semua dosa sama gitu. Semua dosa sama. Itu intinya gitu sih, semua dosa sama. Tapi sekali lagi, intinya adalah jangan menentengkan dosa yang benar-benar dianggap Tuhan itu berat gitu. Memandang muka, kita mikir itu kan sederhana, saya nggak bunuh dia kok, saya nggak matiin dia kok, saya nggak merugikan dia kok. Enggak, siapa bilang? Itu merugikan dia. Itu juga itu sama seperti membunuh. Ya kan, itu dosa yang mencolok, yang melibatkan orang lain, membuat orang lain itu kehilangan bisa segala-galanya gitu. Nah, itu yang Alkitab mengatakan demikian begitu. Jadi dia tidak melakukan dosa zina, bisa juga dikatakan dia tidak melakukan pembunuhan, dosa membunuh. Oh, enggak Pak. Ini sebetulnya dia memakai dua contoh ini Pak. Sorry. Dia memakai 2 contoh ini, dosa berzina dengan membunuh sebetulnya untuk menggambarkan satu dosa itu, partiality Pak. Jadi itu hanya sebagai pembandingnya aja. Kalau kamu menganggap dosa perzinahan dengan dosa membunuh itu wah, kamu juga harus memandang dosa memandang muka itu juga wah. Nah itu dia. Intinya gitu Pak. Betul. Makasih, jadi Pak. Iya Pak. Jadi dia hanya untuk membandingkan gitu loh. Dia sengaja gitu. Kamu kan menganggap remeh kan? Kamu menganggap remeh kan dosa memandang muka seperti kita kan? Kita itu menganggap remeh dosa memandang muka. Ya, orang kaya kita lebih gimana gitu. Orang kaya orang miskin kita lebih gimana gitu. Jadi itu bagi kamu sepele kan? Itu normal lah. Tapi kamu nggak sadar loh, itu sebetulnya berbahaya loh. Itu juga dosa yang mencolok loh. Itu dosa juga yang melibatkan orang lain. Bahkan itu yang mengorbankan orang lain sampai kehilangan segalanya. Kehilangan harga dirinya,
kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan wajahnya, dan sebagainya. Kamu nggak sadar loh itu, dampaknya itu loh. Kamu nggak tahu begitu betapa besarnya buat kepribadian psikologis dari orang itu. Gitu. Kamu nggak sadar gitu. Kamu itu menghancurkan orang itu gitu loh, ketika kamu melakukan ini. Nah itu dia sih Pak. Jadi dibandingkan gitu. Jadi kenapa dia pakai kata-kata ekstrim gini supaya kita sadar. Sekali lagi, kenapa dia pakai kata-kata ekstrim gini, berjinah dan membunuh, supaya kita sadar gitu. Ini masalah serius. Gitu. Ini benar-benar masalah serius. Jangan anggap enteng, masalah serius. Nah itu dia. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga hari ini kita bisa mempelajari, kita bisa sadar betapa seriusnya dosa menemukan. Nah itu dia. Seperti Yakobus ingin kita kenal, kan? Yakobus ingin kita tahu. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu betapa dalamnya ini sampai saya gali. Terus terang. Saya dulu, saya nggak ada yang ngajarin saya kayak begini. Sekali lagi Bapak, nggak ada yang ngajarin saya kecuali Alkitab gitu. Jadi nggak ada yang kasih tahu saya kayak begini sampai saya baca Alkitab, saya menggali. Kan. Oh kenapa dia seperti ini? Kenapa dia pakai dua dosa yang begitu ekstrim? Kenapa? Sampai akhirnya saya, oh ternyata begini ya. Begini ya, oh begini. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, biarlah firman Tuhan yang mengajar kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Biarlah firman Tuhan yang mendidik kita. Gitu. Biarlah kita takut akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita untuk kehidupan kita, kan begitu. Ayat 12. Teng. Tapi ayat 12 ini saya juga akan bahas nanti, secara detailnya itu saya akan bahas mungkin minggu depan ya. Bapak Ibu perhatiin ya. Ketika Bapak Ibu udah ikutin saya nih lebih lama, Bapak Ibu perhatiin nggak? Sekarang saya itu lebih lama loh bahas satu ayat aja. Dulu kan satu pertemuan berapa ayat kan? Gitu. Tapi ketika udah mulai Bapak Ibu udah berapa berbulan-bulan sama saya tambahin lagi nih adarnya nih. Jadi satu ayat bisa satu pertemuan. Jadi Bapak Ibu, ini jangan-jangan pasal 2 ini selesainya akhir tahun nih. Enggak, kita nggak tahu juga ya. Yang penting kita menikmati aja firman Tuhan itu. Jangan mikirnya, wah saya pengen selesaiin semua. Enggak, tenang aja. Nikmati saja firman Tuhan ini, keindahannya dan kedalamannya. Bapak Ibu, perhatikan yang biru-biru ini ya. Kenapa Yakobus mengatakan sama seperti kamu itu berkata, juga lakukan itu. Jadi apa yang kamu katakan, itu yang kamu lakukan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena banyak guru-guru yang pada waktu itu cuma mengajar, berbicara, tetapi tidak melakukannya. Itu kaitannya dengan ayat berapa, Bang Jolion? Pak Jolion? Ini terjemahan saya sendiri ya, dari bahasa Yunaninya. Jadi kalau ada yang tanya, ini gimana nih terjemahan saya? Siapa? Ini terjemahan saya sendiri. Tapi ini terjemahan saya sama, mirip dengan terjemahannya New American Standard Bible, NAS. Mirip kok. Jadi mirip. Jadi saya, ya mirip terjemahannya dengan NAS. Saya nggak begitu banyak perbedaan, karena terjemahan NAS, New American Standard Bible, itu cukup literal. Jadi saya terjemahannya nggak benar-benar kreatif banget. Mirip. 90% mirip. Jadi saya terjemahkan dari NAS. Gitu. Dan saya bandingkan dengan Net Bible, NIV, termasuk NAS. Dan terjemahan saya 90% mirip dengan NAS. Kaitannya apa, Pak? Ayat 12 ini. Kemunafikan. Kemunafikan. Jadi kaitannya dengan ayat berapa? Saya bilang ayat berapa? Dengan ayat berapa nih, Pak? Dengan ayat ke berapa, Pak? Ini kaitannya, Pak. Silakan Pak Roy. Saya cuma kasih pendapat ya Pak ya. Silakan, Pak. Kalau saya melihat ayat 12 ini sangat berkaitan dengan ayatnya yang pertama ya Pak ya, tentang partiality, tentang memandang muka atau pilih kasih. Dalam arti si Yakobus ini hendak berkata kepada orang-orang yang suka pilih kasih itu tuh, bagaimana kalau engkau diperlakukan sama seperti itu? Jadi Yakobus ini lagi bilang ke orang-orang yang suka pilih kasih dan yang suka menghakimi itu gitu. Jadi dia berkata begitu gitu. Tempatkan dirimu sebagai orang yang bagaimana kalau kamu diperlakukan seperti itu? Rasanya gimana? Bagaimana kamu merasakan kalau kami itu dihakimi? Nah itu pendapat saya Pak. Iya Pak. Saya mau nanya nih. Terima kasih Pak Roy. Ya. Coba kita jujur ya dengan teks Pak Roy. Ada nggak di sini kira-kira Yakobus itu menyatakan golden rule? Jadi apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepada kamu jangan seperti itu. Ada nggak kira-kira kata seperti itu dari Yakobus? Ya, saya yang ditanya ya Pak ya. Betul Pak. Oh, karena Bapak yang menjawab. Oh, saya pikir semua yang ditanya. Oke. Saya sih cuma lihat dari terjemahan bahasa Indonesianya sih Pak. Oh ya gitu, itu dia ceritanya. Oke, terjemahan lihat dari terjemahan NAS atau terjemahan saya. Oke, terima kasih. Oh, Pak Pontas. Siap. Pak Pontas, siap. Enggak, oke. Mungkin teman-teman yang lain ada nggak? Kenapa Yakobus itu mengatakan, ya tadi sudah dikasih tahu jawabannya oleh Ibu Afnita, tapi ini kaitannya dengan ayat berapa? Sesuai warna Pak.
Warna gimana maksudnya, Pak? Ayat 14, 16, dan 17, Pak. Nah, saya mau nanya. Udah, Pak, ya, ayat-ayat itu aja, Pak. Betul, Bapak Ibu? Ayat-ayat sesudahnya betul ya, Ibu Nina? Ini berkaitan dengan ketika dikatakan, hei, engkau bicara dan engkau juga harus lakukan itu. Apa yang engkau katakan, engkau harus lakukan. Betul ya, Bu Nina? Itu hanya berkaitan dengan ayat sesudahnya. Betul, Bu Nina? Betul? Masih nggak ngerti. Jadi, ketika Yakobus mengatakan ayat yang ke-12, jadi apa yang engkau katakan, itu engkau harus lakukan. Itu sebetulnya kaitannya dengan apa? Dengan ayat-ayat apa? Kata menurut Pak Pontas, ayat-ayat sesudahnya, ayat 14, 16, 17, menurut Pak Pontas. Tapi pertanyaan saya adalah, ini kan ayat 14, 16, 17 ini kan, jadi ayat 12a ini, yang biru-biru ini, berkaitan dengan ayat sesudahnya, menurut Pak Pontas. Nah, pertanyaan saya, apakah ayat 12 ini, jadi apa yang kau katakan, itu kau harus lakukan. Itu apakah hanya berkaitan dengan ayat-ayat sesudahnya? Sama sebelumnya juga sih. Yang mana Karena tuh? Ayat yang berapa? Yang sebelumnya yang mana? yang ayat 11. Betul, ayat 11. Kenapa, Bu? Karena dikatakan apa? Dikatakan apa? Engkau mengatakan, jangan membunuh, tapi engkau melakukan pembunuhan. Nah, itu dia. Maka saya bilang, ayat 11 itu engsel. Bapak Ibu ingat ya, ayat 11 itu sebagai engsel. Sebagai penghubung. Dikatakan apa? Hei, apa yang kau katakan berbeda dengan apa yang kau lakukan. Engkau katakan jangan membunuh, tapi engkau sendiri membunuh. Ini dosa apa? Kemunafikan. Jadi, ayat 11 dikatakan apa? Hei, aku memerintahkan kamu, ayat 12 ini perintah. Jadi apa yang kau katakan, itu juga harus engkau lakukan. Engkau nggak bisa hanya mengatakan kepada orang lain, engkau juga harus mengatakan kepada dirimu sendiri, dan engkau harus melakukannya. Nah, itu dia menurut Yakobus gitu. Jadi kalau engkau tidak melakukan apa yang engkau katakan, dikatakan apa? Engkau itu cuma mengenal firman Tuhan. Betul ya? Engkau cuma tahu firman Tuhan, tetapi engkau tidak hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hidup di dalam engkau. Jadi makanya apa? Engkau mati. Nah, itu dia banyak. Ini dia. Makanya dia bilang, Bapak bisa lihat kan? Orang yang tidak bisa melakukan firman Tuhan, ya kan? Jadi maksudnya hanya dia hanya bisa jadi pengajar, mengatakan tapi dia tidak bisa melakukannya, ya kan? Ada kita bilang disconnected antara apa yang dia sampaikan dengan apa kehidupannya, dengan apa yang dilakukan. Itu ada disconnected. Sekali lagi, ini adalah disconnected faith gitu. Jadi kalau kamu seperti itu, ya kan, disconnected faith, atau kamu bilang, saya punya iman, tapi saya pasif, saya diam. Dikatakan apa? Apakah iman itu dapat menyelamatkan dia? Nggak mungkin. Karena udah disconnected. Udah nggak bisa begitu loh. Nah, itu dia kan. Nah, itu dia. Ini ada sesuatu, ada masalah dengan kamu begitu loh. Intinya begitu, si Yakobus mengatakan, ini ada masalah. Jadi engkau harusnya, apa yang engkau ketahui, pengetahuan kita itu harusnya bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik begitu loh. Iya kan? Jadi ini dia menarik ya Bapak Ibu, ingat baik-baik. Pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan banyak yang kita punyai, itu harusnya membuat kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi diri kita itu serupa dengan orator yang ulung, atau speaker yang ulung, atau pembicara yang ulung. Karena banyak kita itu semakin kita tahu banyak, kita semakin jago berbicara. Kita tahu retorikanya bagus, kita tahu cara membuat argumentasi yang bagus, kita tahu cara membuat narasi yang bagus, tetapi kehidupan kita tidak pernah serupa dengan Kristus. Nah, itu masalah itu. Itu disebut oleh si Yakobus, ini ada masalah ini, ada disconnected ini. Ini ada masalah di kamu. Makanya dia bilang apa? Bisakah? Nah, itu dia nanti. Bisakah iman itu menyelamatkan dia gitu? Enggak gitu. Ya itu sih. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, intinya gitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Enggak, tapi sekali lagi jangan bahas iman dulu deh. Sorry, itu kesalahan saya gitu. Karena kesalahan saya adalah karena tadi, bukan kesalahan saya karena Pak Pontas, enggak. Tapi memang betul ada kaitan ini. Antara kita bicara dengan melakukan, ini ada kaitan dengan bukan hanya ayat 11, tapi dengan ayat sesudahnya, 14, 16, 17. Itu ada satu pautnya gitu. Jadi sekali lagi, ini ada dosa kemunafikan. Nah, ini dia. Menariknya adalah apa? Ini kata-katanya. Orang yang munafik itu adalah bukan orang percaya. Itu dia. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu ya. Catat baik-baik itu. Menurut firman Tuhan, orang yang munafik tadi kan ada dua kan? Ada dua dosa. Dosa partiality, memandang muka, lalu berikutnya kedua dosa apa? Kemunafikan, ya kan? Apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itu apa? Orang-orang munafik. Nah, ini dia. Bisakah pengetahuan dia, iman dia menyelamatkan orang munafik? Enggak, begitu. Orang munafik kok. Nah, itu dia, intinya begitu. Jadi yang menjadi masalah adalah orang munafik. Gitu loh, ya. Gitu ya, orang munafik gitu loh. Ini yang disampaikan gitu. Jadi ada dosanya, udah mulai lihat ya, pindah dari memandang muka ke munafik. Tapi kita harus lihat ini nih, ini menjadi satu paket begitu. Itu aja sih, mungkin
cukup ribet ya. Bapak Ibu merasa ribet ya? Penjelasan ini benar-benar kayak ribet banget begitu ya. Gimana Bang Jolian? Merasa ini bertele-tele nggak ini si Philip ngomong? Oke, jadi Bapak Ibu, nah ini dia. Dikatakan apa? Nah, ini menarik, dikasih tahu perintah. Hey, engkau bukan hanya berkata, tapi engkau juga melakukan. Jadi, ini menarik Bapak Ibu ya. Yakobus bukan mengatakan, lu nggak boleh berkata. Itu Bapak Ibu jangan salah mengerti. Yakobus mengatakan, lu boleh berkata kok. Boleh mengatakan. Tapi Yakobus mengatakan apa? Permasalahan itu bukan masalah kamu itu mengatakan. Tapi masalahnya adalah, intinya itu adalah kamu melakukan apa enggak. Itu intinya. Jadi kita boleh mengatakan. Jadi jangan bilang, oh saya nggak mau mengatakan lagi, saya nggak mau bicarakan lagi, saya nggak mau tegur lagi, saya nggak mau ngomong lagi. Enggak. Itu keliru. Bapak Ibu salah memahami Yakobus. Yakobus mengatakan, kamu katakan, tapi juga lakukan. And also do. Kamu katakan dan juga lakukan. Nah, karena masalah dalam ayat 11 itu kan apa? Mengatakan tapi tidak melakukan. Masalah 14, 16, 17 gimana? Sama. Jadi ini penting nih. Ini sebagai mengerti nih tentang iman gitu kan. Iman itu seperti apa? Berkaitan dengan apa? Enggak gitu. Ini harus kita lihat begitu di dalam konteksnya kan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Nah, ini menarik ya kata-katanya, coba ya. Dikatakan apa? Kamu bicara dan juga katakan. Dan juga katakan. Seperti apa Bapak Ibu? Dikatakan apa? Janji lagi. Saya jadi, karena lihat, apa namanya, ininya Pak Pontos, jadi saya bilang janji. Seperti mereka yang apa Bapak Ibu? Ada kata apa? Ini perhatiin nggak? Ada kata hak. Menurut Bapak Ibu, kata hakim di sini, di hakim itu connect ke ayat berapa? 3, Pak. Betul. 6. Ayat berapa? 3 apa 6? 6 ke pengadilan. 6. 6 ya. Udah gitu ya. Betul? Bapak Ibu ayat 6 ya. Tadi ada yang bilang 8 ya, betul. 6 ya, betul ya? 4 juga. Nah, itu sebetulnya 4 sih. Tapi perhatikan ayat 4. Ayat 4, ini dia perhatikannya gini. Maka Bapak Ibu, ini namanya apa Pak Pontas? Makroanalisis. Makroanalisis ini berat Bapak Ibu. Lebih berat daripada kritik teks. Sekali lagi, Bapak Ibu mengatakan, kritik teks berat, makroanalisis juga lebih berat. Nah, ini menariknya apa? Ada kata menghakimi. Nah, sekarang, apa hubungannya ayat 4 dengan ayat tadi berapa? 12. Apa hubungannya? Sama-sama ada kata hakimi. Kalau yang di ayat 4 itu posisinya seperti subjek, tapi kemudian yang di ayat 12 itu seperti objek yang akan dihakimi. Nah, itu dia betul. Bapak Ibu perhatikan nggak betapa jeniusnya si apa namanya? Si Yakobus. Dikatakan apa? Lu kalau mau jadi hakim lu salah. Baca ayat 4. Tapi kalau lu mau jadi objek hakim pun juga lu salah. Berdasarkan apa? Ayat 12. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya apa? Lu mau posisi subjek atau mau jadi objek lu sama-sama salah. Itu. Jadi ini benar-benar diskakmat ya Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, kalau engkau subjek, engkau menjadi hakim. Siapa engkau emang? Engkau emang Tuhan? Enggak kan? Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang dialah yang layak menghakimi, bukan engkau. Tapi dikatakan apa? Kalau engkau mau tunduk, kalau engkau mau tunduk, sebagai orang yang dihakimi, engkau harus melakukan apa yang engkau katakan, gitu. Iya kan? Jadi, ini Bapak Ibu perhatiin nggak? Lu mau posisi mana? Mau jadi subjeknya, menjadi objeknya, lu sama-sama salah. Kalau lu subjek, iya kan? Lu nggak boleh menghakimi, lu harus berubah. Tapi kalau objek, ya lu harus melakukan apa yang lu katakan. Itu. Jadi biar lu itu apa? Biar lu nggak dihakimi, ya kan? Biar lu tidak dihakimi oleh hukum yang memerdekakan, begitu, Bapak Ibu. Jadi ini menarik ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut minggu depan. Subjek, objek, subjek. Jadi minggu depan saya akan bahas lebih lanjut. Ada lagi Bapak Ibu, tetap semangat mempelajari kupas tuntas Yakobus. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, selalu pelajari 2 ayat sesudahnya. Jadi minggu ini kan saya bahas 11, 12 dikit. Minggu depan Bapak Ibu tuh harus bisa baca sendiri. 13, 14. Dan bagaimana pemikirannya Yakobus itu coba. Belajar sendiri gitu. Belajar sendiri dulu, baru nanti ketika kita bersama-sama minggu depan, cocokin gitu. Pemikiran kita, cocokin. Jadi jangan hanya terima doang gitu. Kalau terima doang tapi nggak pernah belajar, nggak pernah mencoba sendiri, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa mendalami kekayaan kita. Hanya bisa jadi kagum. Kalau Bapak Ibu, ini dia, catat baik-baik ya. Kalau Bapak Ibu ikutin materi ini di YouTube ataupun kelas, hanya mendengar doang, Bapak Ibu hanya dikagum doang. Tapi Tuhan tidak mencari orang yang kagum terhadap firman Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi belajar dulu, baru ikut. Jangan nggak belajar, pikirannya masih terbuka, maksudnya ada pengalaman, ada apa, terus dengerin aja. Kagum.
Tuhan tidak butuh pengkagum, tapi Tuhan membutuhkan pelayan. Tuhan tidak butuh orang yang kagum dengan dia, pengagum-pengagum Tuhan. Enggak. Tapi yang Tuhan mau adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mau belajar, yang mau berusaha, yang mau berjuang untuk mengenali firman Tuhan. Saudara itu pengagum firman Tuhan atau Bapak Ibu adalah pelayan firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan yang mana? Tanya sekarang, Tuhan, aku itu peramai firman Tuhan, apa aku itu adalah pembelajar firman Tuhan? Karena banyak orang itu hanya suka ramai-ramai. Tapi cilakanya apa? Tidak semua orang juga suka ramai-ramai belajar. Nah, itu cilaka lagi. Dari kelas paling bawah. Tapi Tuhan mencari kita bukan peramai firman Tuhan, bukan pengagum firman Tuhan, tapi pembelajar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Semangat Bapak Ibu. Saya sangat semangat, sangat diberkati Bapak Ibu. Tetap terus belajar dan biarlah kita sama-sama kita berpisah, tapi kita menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Biarlah kasih daripada Allah Bapa di surga, dan pengorbanan daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai selama-lama, dan biarlah Allah Tritunggal memberkati kami di dalam pekerjaan kami, memberkati kami di dalam keluarga kami, memberkati kami di dalam pergumulan kami, memberkati kami di dalam kesehatan kami, dan memberkati kami di dalam masa depan kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah berkat yang kami terima daripada Engkau. Amin.